ini banyak tulisan. Nah seperti ini. Nah ini buktinya sahabat Kang Umar. Jadi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Kang Umar. Dan bagaimana sahabat kalian semuanya, Kang Umar, sahabat Kang Umar ya, dimanapun berada, semoga tetap sehat walafiat. Dan di sini saya bersama rekan-rekan berada di atas Jabal Rahmah, sekitar Padang Arafah atau di dalam Padang Arafah. Dan di sini ada Kang Duden Abdussalam. Halo Kang Duden, apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendukung Kang Umar semoga bahagia dan semoga banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada Pak Nada Ilham. Halo Pak Nada Ilham. Halo guys. Nah ini dia lagi cuci muka karena mungkin belum mandi apa belum? Apa mungkin karena keringat ya? Ya karena panas ya. Nah sekarang sahabat Kang Umar sekarang akan membahas tentang di sini banyak coret-coret ya di batu-batu dan juga di tugu Jabal Ar-Rahmah ini. Tentunya kita harus mengetahuinya, terutama bagi calon jemaah haji. Bagi calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji tentu harus membersihkan diri dan hati, karena melaksanakan ibadah haji itu hanya karena liwajhilah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Nah, tentunya di Jabal Ar-Rahmah ini banyak di antara jemaah haji yang dikala tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau bulan haji, di Jabal Rahmah sering orang banyak yang coret-coret dan yang lain-lain. Nah ini tentunya tidak disyariatkan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun saya juga Kang Umar tidak bisa mengklaim bahwa mereka perbuatan syirik, tidak. Akan tetapi ini tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan oleh syariat. Jadi kalau kita mengklaim bahwa ini perbuatan syirik, nah itu keterlaluan. Karena belum tentu dalam hatinya itikadnya selain kepada Allah. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka ini menulis di sini untuk doa ataupun untuk kenangan, atau nulis seperti saudaranya atau tetangganya, walau alam. Yang pasti coret-coret ini tidak dianjurkan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nah baik sahabatku, jadi di Jabal Rahmah ini banyak jamaah diantaranya yang menyelewengkan akidah ya. Jadi tidak sesuai dengan syariat, banyak yang coret-coret seperti ada tulisan di sini. Dan juga banyak di antara jemaah yang naruh tulisan atau foto dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita lihat ini sudah dekat dengan tugu tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini banyak tulisan. Nah, seperti ini. Ini ternyata kalau kita baca, ini mungkin orang mana ini? Ada namanya di sini Ahmad. Nah, ini tulisan ditempel dan bahkan ini uangnya uang Indonesia. Kebetulan kita melihat uang Indonesia, uang Rp5.000. Tapi kita namanya jangan disebut semuanya ya. Yang penting di sini ada namanya Ahmad, tapi Ahmadnya bukan Ahmadnya tak tahu Ahmad seperti Ahmad mana gitu. Tapi yang terpenting ini adalah uang Indonesia tuh guys. Jadi ternyata dia nulis nama di sini di uang, lalu diselipkan di sini. Nah di sini ada dua. Kita korek lagi di sini. Kita buktikan. Jadi ternyata dari negara kita pun juga banyak orang Indonesia yang tidak mengikuti aturan ya. Tapi kita pun juga tidak bisa mengklaim mereka musyrik ya, tidak bisa. Jadi mungkin mereka untuk kenangan atau doa. Tapi yang pasti kelakuan seperti ini
tidak dianjurkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ini seperti ini. Udah. Ya. Nah, jadi sahabatku yang dirahmati Allah, jadi ini buktinya ya. Ini ada uang Indonesia dan ada juga namanya di sini. Tak tahu namanya siapa. Yang terpenting ini tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyimpan uang atau foto dan lain sebagainya. Jadi karena ini uang Indonesia, saya juga tidak akan bisa ngambil, biarin aja di sini, ya, taruh aja di sini. Nah, di situ udah. Jadi untuk sahabat Kang Umar dimanapun berada, niatkanlah yang ikhlas bila melaksanakan ibadah haji karena Allah. Dan adapun untuk kita berdoa, ingin berdoa, menghadaplah ke kiblat Ka'bah Baitullah. Seperti itu. Lanjut. Dan di sini saya tidak sendirian, ditemani bersama para YouTuber. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama channelnya siapa? Oh, supaya ingat benar. Nama channel saya Gunawan Traveling ya. Gunawan Traveling. Jangan lupa didukung terus ini channelnya Kang Umar ya, dengan cara di like, comment, dan subscribe. Dan Alhamdulillah, juga amin ya lonceng rabbal notifikasinya alamin. agar teman-temannya Kang Umar tidak ketinggalan di video-video terbaru Kang Umar. Yes, Oke. go. 911. Dan di sini juga ada teman saya sebagai YouTuber senior. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, bukan senior tapi Alhamdulillah. Semuanya belajar. belajar untuk menyimpan kenang-kenangan selama berada di Saudi. Perkenalkan namanya Kang. Nama panggilan saya Rawing, cuman saya berada di channelnya Nekat 911. Oke. Untuk sahabat yang panteng terus di channelnya Kang Umar, nyalakan notifikasinya supaya karena Kang Umar ini menyajikan konten-konten di seputar Arab Saudi, baik itu informasi atau tempat-tempat yang bersejarah. Jadi tetap terus di channelnya Kang Umar dan jangan lupa mampir juga di channelnya Nekat 911. Nah begini, Kang Nekat 911 dan juga Kang Gunawan Traveling. Jadi sekarang yang Kang Umar bahas ini adalah tentang penyelewengan syariat Iya, benar. atau penyelewengan itikad-itikad jamaah yang selalu mencoret-coret di baik di tugunya, simbol bersejarah tempat dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam bersama Ibunda Hawa, ataupun jemaah banyak yang bercoret-coret di batu dan juga naruh foto. Nah ini menurut pandangan Kang Gunawan dan 911 nih, Kang Gunawan juga, seperti apa nih hukumnya, atau diperbolehkan apa gimana? Masya Allah. Jadi, gini ya Kang Umar, sebenarnya saya juga belum paham tentang masalah ini. Iya. Cuma secara logika aja. Ya betul. Menurut saya pribadi, manfaat untuk tulisan ini buat apa gitu? Ya betul. Ya kan? Soalnya begini, kita termasuk tercelak juga, Iya betul. dan termasuk orang-orang yang udah menyimpang dari syariat agama. Nah seperti itu, ya kan? Dengan cara membuat hal seperti ini, Kang Umar. Terus himbauan untuk calon jemaah haji. Oke. Jadi himbauan untuk calon jemaah haji yang akan datang mungkin di tahun 2021 ini, bila datang ke tempat ini ya, ke Arafah ini, jangan sampai melakukan hal seperti ini ya. Itu tidak baik, tidak benar teman-teman. Nah seperti itu. Jadi Harus kemungkinan bisa jadi mengurangi pahala. Ya. Benar Kang Umar, benar. Ketakutannya seperti itu. Jadi Seperti itu. kalau kita mengklaim seseorang yang nulis di sini perbuatan musyrik memang jauh. Jadi tidak bisa kita mengklaim musyrik, tapi ditakutkan bila jemaah yang coret-coret atau ngusap-ngusap di sini, naruh foto, bila itikadnya yang lain-lain, ditakutkan ibadah kita tekor pahalanya. Dan takut terjerumus kepada kesyirikan. Tapi kami tidak mengklaim bahwa mereka musyrik, tidak. Jadi takut terjerumus kepada kesyirikan. Jadi janganlah dilakukan, karena jamaah itu kan udah capek-capek dari Indonesia mengeluarkan biaya berjuta-juta, puluhan juta, ratusan juta. Ternyata ibadahnya bukan makbul tapi mardud. Hilang. Jadi hilang. Jadi sia-sia. Ketakutannya seperti Nah, untuk Kang 911 gimana tanggapannya?
Baik ya, dalam hal ini memang kalau kita bertanya itu harus sama pakarnya ya, sama ahlinya. Ya, tapi secara logika Iya, aja. iya, dan di dalam hal ini saya bukan pakarnya ya. Namun saya hanya menyarankan, dan ini pendapat pribadi saya, bahwasanya tidak pantas bagi seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Iya, Salah betul. satunya mencurat-caret atau menuliskan nama baik di simbol daripada tubuh Jabal Rahmah ini ataupun di bebatuan di sekitar Jabal Rahmah ini. Karena yang pertama itu mungkin ya, karena saya belum melihat secara pasti, belum melihat dan membaca sekaligus mendengar bahwasannya ada salah satu dalil yang Iya, betul. dikhususkan untuk mencurat-caret ini. Saya belum gitu ya. Namun kembali lagi tidak baik. Itu artinya tidak baik. Seharusnya kita harus mengelola simbol daripada tubuh Jabal Rahmah ini. Kita harus datang ke sini, berziarah, nafaktilah ke sini harus secara ikhtiram. Seperti itu ya. Karena tidak tertutup kemungkinan bagi seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan itu akan mengurangi pahala seperti yang Ustadz bilang. Seperti itu mungkin Nah, dari saya. Seperti Kang siapa tanya lupa? Kang Gunawan. Seperti Kang Gunawan. Sini sebentar. Nah, coba kita akan melihat Kang Gunawan. Kira-kira ada yang selap-selip di sini nih. Nah, Mungkin ada foto atau kertas Kang Gunawan. Coba Kang Gunawan sini sebentar. Foto juga di sini banyak. Banyak ya. Banyak. ada katanya. Nah, seperti ini nih. Ada nama kan di sini Kang Gunawan. Tuh, nama tuh sebelah sini. Coba lihat. Coba Kang lihat sana. Nah, ini Kang Gunawan kan ada nama ya. Oh, ini tuh Arab, ini tulisan Iya. Arab. Iya. Ini ada di. Ini Kang. Iya, Ini iya. Kang. Nah, ini kan Ini namanya ada siapa? nama ya. Namanya... Nah, ini namanya Agung nih. Ketahuan Ini ketahuan. Indonesia nih. Ini sepertinya orang Indonesia ya. Mungkin orang Pakistan nama Agung. Iya, ini nama Agung kan. Iya, sama siapa lagi nih? Gak kelihatan bawahnya. Tapi ya mungkin juga mereka ya untuk kenangan atau apapun. Iya. Tapi yang pasti ini semuanya tidak disyariatkan dan tidak ada manfaat. Iya, betul. Ya. Jadi untuk para sahabat, para calon jemaah dimanapun berada, datang ke Arafah ini untuk napak tilas dipertemukannya Nabi Adam bersama Ibu Handa Hawa, dan juga datang ke Arafah ini untuk melaksanakan wukuf sebagai rukun ibadah haji ya. Betul. Itu hanya liwajillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada itikad, wah nulis-nulis di sini membawa berkah atau nulis-nulis di sini untuk terpanggil, itu tidak ada disyariatkannya. Tapi menurut saya Kang Gunawan, kalau seandainya berdoa dari sini menghadap ke arah kiblat itu masih tidak dilarang. dilarang. Betul. Yang penting kita berdoalah dari sini menghadap kiblat Ka'bah Baitullah, lalu memohon kepada Allah dengan hakikatnya Gusti Allah. Adapun memohon itu mohon apa saja, baik itu memohon ingin rumah tangga yang sakinah, memohon ingin rezeki yang berkah, ingin haji, gak apa-apa. Tapi kalau ada di antara jemaah yang berdoanya menghadap ke sini, ini memang jauh daripada syariat. Sambil coret-coret ya. Ya, sambil curat-coret, sambil meratap. Jadi kalau mau meratap dan berdoa di Ka'bah saja, di multajam. Ya seperti itu Kang. Betul. Ya. Betul. Dan seandainya ingin berdoa dari sini, ya tentunya dari sini menghadap aja ke Ka'bah Baitullah. Tidak boleh berdoa menghadap ke tugu yang ini, karena ini tidak ada instruksi dan syariat. Ini hanya simbol saja. Ini juga termasuk sifat tercela ini. Iya, sifat tercela. Jadi ini hanya batu baru saja. Karena ketika dipertemukannya Nabi Adam di sini kan belum ada ini. Iya. Ini hanya buatan manusia. Betul. Berbeda dengan Hajar Aswad, berbeda dengan Ka'bah Baitullah, itu kan sudah disyariatkan. Kalau ini hanya pertanda saja Tanda ya. atau simbol. Nah, seperti itu sahabat Kang Umar dimanapun berada. Jadi pendapat-pendapat para ulama juga tidak disyariatkan untuk mengusap-ngusap batunya, nulis nama di sini atau naruh foto-foto yang berada di batu-batu Jabal Ar-Rahmah ini. Sekarang kita pandang ke sana, suasana Padang Arafah yang luasnya sekitar 19 km persegi, itu menurut sejarah walau alam, menurut buku-buku sejarah Mekah Al-Mukarramah. Dan di sini Rasulullah SAW pun
menganjurkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 itu tidak harus di Jabal Rahmah ya Kang. Iya. Jadi yang terpenting wukuf itu di mana saja, yang penting di area Arafah. Kan ada orang yang berpendapat kita harus berwukuf di Jabal Rahmah katanya. Karena Rasulullah pun wukufnya di Jabal Rahmah. Nah itu tidak seperti itu. Yang penting wukuf itu di Jabal Rahmah yang disebut padang Arafah. Jadi arti Arafah itu diambil dari kata ta'aruf atau pertemuannya Nabiullah Adam alaihissalam beserta Ibunda Hawa setelah 200 tahun lebih berpisah dari sorga. Nabi Adam diturunkan awalnya di Hindia, Siti Hawa diturunkannya di Jeddah, lalu sudah lama bertemu di Jabal Ar-Rahmah ini. Oke, baik Kang Gunawan Traveling. Siap. Semoga informasi ini dapat bermanfaat Amin, ya. amin, amin. Dan pesan lagi buat para subscriber, silahkan sampaikan. Oke, untuk para subscribernya Kang Umar ya, Iya. dukung terus channelnya Kang Umar dan dukung terus para kami pejuang devisa untuk di sini karena kami berjuang di sini demi keluarga ya. Maka untuk itu untuk para subscriber Kang Umar jangan lupa dukungannya dengan cara di like, komen, dan subscribe ya. Dan saya doakan semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat Kang Umar dimanapun berada, terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai detik akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semuanya dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji ke tempat ini untuk berwukuf dan juga napak tilas pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Dan semoga kita semuanya melaksanakan ibadah haji terhindar dari sifat-sifat kemusyrikan dan sifat-sifat yang melenceng daripada aturan syariat Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya bersama Kang Gunawan Traveling. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.